Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Dipimpin ketua kelasnya Bayu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabbi robba wa wa bil bil islami islami dina wa wa bi bi Muhammadin muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah rasulah. Rabbi rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih pada Bayu. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ermawati, Bu, izin Oh ya, kemana Ermawati? ikut mamanya ke pasar, Bu. Kan rumah saya Berarti dekat. cuma Ermawati. Oh Iya, ya, berarti Bu. cuma Ermawati ya yang nggak masuk. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, setelah Ibu absen, ternyata cuma Irma yang nggak masuk. Kita lanjutkan lagi ya. Kita akan membahas materi. Namun sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan cek dulu semangat kalian. Kalau Ibu bilang mana semangatmu, anak-anak bilang ini semangatku. Kalau Ibu bilang mana senyummu, anak-anak bilang ini senyumku. Kita cek ya. Yuk. Siap, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Senyumku. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa tambah semangat dan dapat melaksanakan dengan penuh kebahagiaan dan kesediaan ya. Karena apa? Karena dengan kebahagiaan segala sesuatu itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita nikmati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pelajaran. Yang Ibu harapkan pada pembelajaran kali ini anak-anak bisa memahami pesan-pesan pokok surat At-Tin dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar membaca surat At-Tin. Ya, Masih Bu. ingat? Ya, Bu, sudah, Bu. Kira-kira ada yang tahu tidak arti dari Atin itu, surat Atin itu? Ayo, siapa yang tahu? Arti Atin. Buah tin, Bu. Oh ya, pintar sekali. Ibu kasih bintang buat AC. Masih, Bu. Nah, sekarang, tahukah kalian Atin. apa pesan yang terkandung dalam surat Atin? Ada yang tahu tidak? Belum, Bu. Ya, Belum, kalau Bu. kalian belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama ya pesan pokok dari surat Atin. Kita pelajari dulu. Yang pertama kita akan bahas pengertiannya dulu. Terus bentar, Bu. Surat Atin dinamakan Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Berarti tadi AC benar. Terus surat Atin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Dan surat Atin itu termasuk golongan yang turun di Mekah. Maka disebut surat apa? Siapa yang tahu kalau yang turunnya di Mekah namanya surat apa? Makiyah, Bu. Iya, Bu. Ya, pinter. Sekarang kita lanjutkan sebelum membahas pesan pokok. Kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu. Surat Atin. Yuk dibaca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattin Zaitun wazaitun Waturi sinin Wahadal amin Laqad khalaqna insana fi ahsanin taqwim Tsumma radadna asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ma yukadzibu biddin Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sudah, Bu. Ya, sekarang kita akan membahas pesan pokok yang terkandung dalam surat Atin. Coba dibaca pesannya itu. Lisa, dibaca Lisa. Ya, Bu. Pesan pokok ayat ke-1 adalah buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Jordania, dan Lebanon. Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihi salam. Pesan pokok yang dapat diambil yaitu perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ya, terima kasih. Sudah, Lisa. Bu. Ya. Jadi pesan pokok yang dapat diambil ini intinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ayat kedua, yuk siapa yang masih ingat surat ayat kedua tadi? Suratnya bunyinya gimana ayatnya? Siapa yang tahu ayat kedua? Turisinin. Oh ya, pinter Rusidi. Dan pesannya ya, pada ayat kedua ini adalah Gunung Sinai atau di Mesir adalah tempatnya Nabi Musa bermunajat dan mengajarkan manusia agar bisa menjaga iman, takwa, serta selalu beramal soleh. Terus ayat ketiga, pesan pokok yang terdapat pada ayat ketiga yaitu tentang Mekah. Mekah itu apa? Mekah itu tempat kelahiran atau pengutusan Nabi Muhammad. Sekarang ayat keempat. Siapa yang ingat? Ayo ayat keempat dibaca coba Asik. Maaf ya Bu, baru batuk tadi jadi suaranya nggak bisa keras ya. Ya, nggak apa-apa. Pesan pokok pada ayat keempat ialah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itu, Allah memberikan amanah pada manusia sebagai pemimpin di bumi. Ya, berarti Allah memberikan amanah pada manusia itu berarti manusia itu sebagai pemimpin bertugas untuk apa? Untuk melestarikan bumi. Sekarang ayat kelima. Pesan pokok ayat kelima ya dibaca Rosidi, pesannya apa? Bu, pesan ayat kelima surat Atin. Pesan pokok ayat pada ayat 5 adalah manusia yang durhaka dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Nah, berarti itu yang intinya kita tidak boleh durhaka kepada Allah. Dan intinya kita harus apa? Menjalankan perintahnya. Kalau kita durhaka, kita akan masuk neraka. Neraka, Bu. Meskipun tubuh kita sempurna, dilengkapi akal, namun kalau kita durhaka tidak akan menyelamatkan kita dari neraka.
neraka. Sekarang ayat ke-6. Ya dibaca Rusmini. Ya, Bu. Pokok pesan pada ayat ke-6 yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Sudah, Bu Guru? Terima kasih. Nah, dari pesan ayat ke-6 ini berarti kita harus selalu mengerjakan kebaikan, nggih. Kalau kita selalu mengerjakan kebaikan, sudah pasti kita akan mendapatkan pahala. Terus ayat ke-7. Ayo siapa dibaca yang membaca ayat ke-7? Iwan, mana Iwan? Ya, Bu. Dibaca ya. Pesan pokok pada ayat 7 adalah Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan dari bayi, anak, kemudian jadi remaja, dewasa tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Adanya hari pembalasan. Sudah, Bu. Terima kasih Iwan. Nah, berarti manusia itu diciptakan tidak langsung remaja, nggih. Berarti dari bayi terlebih dahulu. Bayi, anak-anak, kemudian baru jadi remaja, dewasa, hingga meninggal. Itu semua apa? Sudah jelas itu tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa yang membangkitkan manusia. Ayat ke-8. Yo, pesan ayat ke-8. Allah telah menurunkan syariah atau Allah akan memberikan putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang-orang yang taat dan menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi Allah itu hakim yang paling adil. Kalau manusia masih ada enggak yang tidak adil? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Ya, tapi kalau Allah itu sudah pasti Adil. Sampai sini anak-anak sudah paham belum pesan-pesan pokok surat Atin? Sedikit-sedikit, Bu. Sedikit, Paham. Bu. Paham. Di rumah nanti dibaca lagi ya kalau sudah paham sedikit. Ibu Ya, akan Bu. membagikan lembar kerja dulu, tapi sebelumnya dibagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Bagi 2 kelompok. Kelompok 1, ketuanya Bayu. Terus yang kelompok 2, ketuanya Rusmini. Nanti Ya, Bu. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Oke, sudah dapat semua lembar kerja ini? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Terus Ibu Sudah, akan Bu. membagikan kartu. Nih, sebentar ya. Ibu akan membagikan kartunya dulu. Nih, ada kartu pesan pokok. Ini sudah dapat semua? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu tugas Guru. kalian, guys, tugas kalian setiap kelompok memasangkan ayat dengan pesan pokok itu di LKPD-nya itu, nggih, di lembar Ibu. kerjanya Ibu. Nanti setelah Ya, itu Bu. kalian maju satu-satu presentasi. Oke? Ibunya Ya, Bu. beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tuh, jangan rame ya, dikerjakan ya. Ibu. Ya, Ayo Bu. nakal, Bu, ini. Bu Guru, Ya. izin Bu, mau ke kamar mandi, mau pipis. Ya, nggak usah lama-lama. Nanti kalau sudah langsung masuk lagi, nggih. Siap, Nanti Bu. terus diskusi sama temennya. Oke. Oke. Sudah? Saya boleh ngambil pensil kecer, Bu. Ya, boleh. Oh, Ayo, tak kira waktunya melu ning 5 kamar menit mandi. lagi. Ya, nggih.
Ya, sudah. Sekarang waktunya sudah habis. Yuk, sekarang waktunya mempresentasikan kelompok 1 Bayu. Silakan mempresentasikan hasilnya. Waduh, lagi angel Ros iki Ros. Ayo. Kan tadi tinggal menyesuaikan lagi, memasangkan. Ayo itu, baca. Ya, Bu. Ya. Dari ayat pertama, Bu. Iya. Itu tadi yang dikerjakan, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama yaitu suratnya dibaca enggak, Bu? Iya, suratnya dibaca sama pasangannya. Ya, Bu. Pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Pesan pokoknya perintah untuk bersyukur kepada Allah. Ayat yang kedua, waturi sinin. Tempat Nabi Musa bermunajah atau menerima wahyu dari Allah. Yang ketiga, wahadzal baladil amin. Pesannya tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pesannya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya, summa radatnahu asfala safilin. Pesannya manusia yang durhaka kepada Allah akan masuk neraka. Selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pesannya, orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Pesan pokoknya, Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian di hari pembalasan. Ayat yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Pesan pokoknya, Allah adalah hakim yang paling adil. Sudah, Bu. Ini dari kelompok 1, Bu. Ya, terima kasih Bayu. Kita beri tepuk tangan. Jangan. Dari pembelajaran ini kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Yang pertama tadi, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Yang kedua, Allah akan mendapatkan manusia ke tempat yang paling hina. Ya, apakah durhaka kepada Allah dan tidak mau beramal soleh, dan Allah akan menempatkan manusia yang beramal soleh ke tempat surganya Allah. Allah adalah hakim yang paling adil. Terus yang kelima Pak, pesannya, kesimpulannya, hari pembalasan itu Ya. pasti. Berarti kita wajib mengimani hari pembalasan. Yo, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang atau membosankan atau gimana? Tenang, Bu. Senang sekali, Bu. Terima kasih ya. Kalau Ya, Bu. sudah, berarti Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Dan kita ketemu lagi besok hari Minggu ke depan dengan hafalan nggih. Satu-satu Bu. maju ke depan. Ya, Bu. Terus kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.